Sahabat-sahabat pecinta seni, dalam episode Suara Bicara kali ini saya akan menyampaikan narasi ringkas tentang sosok penting dalam seni rupa modern Indonesia, Affandi. Dilahirkan di Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat pada bulan Mei 1907. Sesungguhnya sosok ini punya nama panjang, Baharudin Affandi Kusuma. Bahar artinya lautan, Affandi artinya ilmu, Kusuma artinya bunga. Anda bisa merangkai sendiri makna nama seniman ini. Seorang yang berilmu, lautan ilmu, dan dia buktikan kapasitasnya sampai akhir hayat. Ayahnya Raden Kusuma memberi nama itu tentu punya makna dan punya doa panjang. Pada tahun 1933, artinya Affandi berusia 26 tahun, menikahi Mariati yang ketika itu masih berusia 16 tahun. Dan setahun kemudian lahirlah Kartika, putri satu-satunya dari Mariati. Ini riwayat ringkasnya tentu saja. Sebelum itu Affandi melewati turbulensi kehidupan yang hebat. Bahkan sampai ketika menikah dan melahirkan satu anak, Affandi juga mengalami situasi ekonomi khususnya yang tidak mudah. Pelukis ini memang melewati masa-masa sulit. Melewati era kolonialisme Belanda, kolonialisme Jepang, era kemerdekaan, huru-hara politik Orde Lama, huru-hara politik Orde Baru. Tetapi keteguhan seorang Affandi ini luar biasa. Ia terus melukis demi menjadi pelukis. Tetapi teman-teman mesti ingat bahwa Affandi tidak pernah menyebut dirinya seorang pelukis. Affandi hanya mengatakan dirinya sebagai tukang gambar. Itulah satu-satunya cita-cita yang diharapkan, diinginkan seorang Affandi, sebagai tukang gambar. Dalam proses kreatifnya, Affandi mula-mula melukis dengan gaya realistik. Melukis dirinya, melukis tubuhnya melalui cermin. Melukis ibunya dalam sebanyak situasi. Ibunya sedang marah, ibunya sedang sukacita, ibunya sedang diam. Melukis istrinya, melukis cucunya pertama ketika lahir. Ia sangat piawai dengan gaya itu, realisme itu. Sampai tahun 1940-an gaya itu dipertahankan seorang Affandi. Tetapi awal 40-an Affandi sudah mulai berpikir dan mulai merasa bahwa gaya dan tekniknya itu tidak lagi cukup untuk menjadi saluran ekspresinya. Affandi melakukan eksperimen, tidak lagi menggunakan palet dan kuas, tetapi cat dari tube langsung dipelototkan di atas bidang gambar. Kemudian minyak cat ditumpahkan di atas bidang gambar. Kedua tangannya menjadi kuas. Ia membutuhkan waktu yang cepat untuk melukis itu. Hal itu bermula dari dorongan bahwa teknik dan gaya realisme tidak lagi mampu menjadi saluran hasrat estetik dan artistiknya. Affandi perlu cara cepat untuk merekam momen estetik dan momen artistik itu. Tema-tema lukisan Affandi cukup beragam. Ia melukis lanskap, melukis potret diri, melukis binatang, melukis orang-orang. Dan mengapa ia banyak melukis potret diri? Affandi mengagumi wajahnya sendiri bukan karena tampan. Affandi mengagumi wajahnya sendiri karena wajahnya menurut Affandi seperti Sukrasana. Orang Jawa menyebut Sukrosono. Ini tokoh berwajah raksasa tapi berhati mulia. Dan Sakti Mandraguna, dia adiknya Sumantri. Dalam cerita wayang itu ada episode yang menceritakan Sumantri Sukrosono dengan luar biasa. Nah, Affandi mengagumi dirinya, wajah dirinya karena seperti Sukrosono itu.
Ia puluhan melukis potret dirinya itu. Tetapi teman-teman sekalian, pecinta seni, inti karya-karya Affandi adalah tentang humanisme, tentang kemanusiaan. Bagi Affandi, sikap kejam atau kekejaman itu mencederai kemanusiaan. Tetapi bagi Affandi, cinta kasih itu memuliakan kemanusiaan. Karena itu Affandi begitu bersemangat, terbakar geloranya kalau melihat sosok pengemis, sosok ayam mati karena bertarung, dan itu adalah hasrat kekejaman manusia. Melukis burung mati, melukis orang tua atau seorang anak menuntun ayahnya yang buta. Semua itu adalah metafor atau cara Affandi mengungkapkan dengan metafora untuk bicara tentang humanisme, tentang kemanusiaan melalui lukisan-lukisan itu. Ada satu karya, beberapa karya yang menceritakan tentang burung mati di tanganku. Sederhana lukisan itu, tapi pesannya begitu kuat. Itu satu contoh. Sejak tahun 1945, Affandi mulai tinggal di Yogyakarta. Tahun-tahun itu memang seniman hijrah di Jogja, mengikuti Bung Karno hijrah. Mendirikan seniman masyarakat, yang kemudian ketika bertemu Sujoyono, nama itu berubah menjadi Seniman Indonesia Muda tahun 1946. Kemudian setahun kemudian bersama Hendra, Affandi mendirikan Sanggar Pelukis Rakyat. Kehidupan Affandi terus bergulir, ulang-alik kehidupannya antara Jogja, Amerika Serikat, dan Eropa. Sampai kira-kira tahun 54. Ada yang menarik dari kehidupan internal keluarganya. Ketika sekian tahun hanya memiliki putri satu-satunya dari Mariati, kemudian Mariati menyarankan untuk Affandi menikah lagi. Mariati lah yang mencarikan istri baru bagi Affandi. Pada tahun 1958, Affandi menikah lagi dengan perempuan dari Prambanan namanya Rubiem dan memberikan 7 anak. Luar biasa. Mungkin tidak terjadi di keluarga yang lain, tapi terjadi pada Affandi dan Mariati. Reputasi dan prestasi Affandi terus menaik, event-event penting terus mencari dan mengundang Affandi. Biennale Sao Paulo yang kedua di Brasil tahun 1954, kemudian Venice Biennale Italia tahun 54 pada tahun yang sama, kemudian pada Sao Paulo Biennale ke-10 tahun 69, dan Sydney Biennale di Australia tahun 1973. Itu sedikit dari event penting yang bisa saya sebutkan. Event yang lain sangat banyak. Tentu bersamaan dengan itu mendapatkan sejumlah penghargaan nasional, regional maupun internasional. Pada tahun 62 dari Ohio State University memberikan penghargaan honorary professor painting. Kemudian pada tahun 67 menjadi senior visiting artist di University of Hawaii. Kemudian pada tahun 69 mendapatkan anugerah seni dari pemerintah Republik Indonesia. Dan pada tahun 1974 mendapatkan Doctor of Letters dari University of Singapore. Affandi mewariskan sejumlah nilai, sejumlah karya. Museum Affandi di tepi Kali Gajah Wong, di Jalan Laksda Adi Sucipto atau Jalan Solo di Yogyakarta adalah artefak yang masih bisa kita ziarahi. Pada tanggal 23 Mei 1990, Affandi wafat di Yogyakarta dalam usia 83 tahun. Dimakamkan di halaman kompleks museum, di pojok halaman itu. Dan jika kita melawat ke museum itu, sekaligus kita berziarah pada maestro, sosok penting, seorang yang terus rendah hati,
menekuni profesinya dengan pencapaian yang luar biasa. Afandi adalah inspirasi yang tidak pernah mati. Afandi adalah sosok yang terus mewarnai dan mewangikan jagat seni rupa Indonesia di percakapan dan pergaulan internasional. Kita doakan Afandi berbahagia di sisi yang maha indah.